Selamat pagi Bu Tanti. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu Tanti? Baik, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Esther? Puji Tuhan, saya baik dan sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu Tanti, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Dan kenapa kali ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran lebih siap dan percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Pada kali ini saya akan menyusun topik tentang greeting card. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin peserta didik saya capai yang pertama peserta didik mampu menganalisis social function dari setiap greeting card sesuai dengan jenis-jenis greeting card yang akan saya berikan agar tujuan komunikatifnya sampai ke pembacanya. Yang kedua, tujuan saya yang kedua adalah peserta didik mampu membandingkan struktur teks dari setiap jenis greeting card dan unsur kebahasaan dari setiap jenis greeting card itu. Dan pada tujuan kedua ini saya akan menerapkan metode mind mapping. Dan yang ketiga adalah saya ingin peserta didik saya mampu menyusun sebuah greeting card berdasarkan jenis greeting card yang mereka pilih dengan baik dan benar dengan penggunaan mind mapping sebagai petunjuknya. Oh ya, baik Ibu, luar biasa ya Ibu Tanti. Berarti di sini ada tujuan pembelajaran itu ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik bisa menganalisis social function tentang greeting card. Lalu yang kedua membandingkan struktur teks, unsur kebahasaan tentang greeting card tersebut. Lalu tujuan pembelajaran ketiga yaitu bisa menyusun, bisa membuat atau menghasilkan greeting card sesuai dengan materi atau tema yang ditentukan. Baik Ibu Tanti. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan di dalam kelas nanti? Oke, yang pertama dari segi pengetahuan, saya ingin peserta didik saya itu mampu menganalisis tujuan komunikatif dari setiap greeting card, jenis-jenis greeting card yang mereka dapat berdasarkan dengan menggunakan struktur teks dan benar dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan tema greeting card tersebut. Terus yang berikutnya saya ingin peserta didik saya mempunyai kemampuan atau skill yang bagus tentang bagaimana cara merancang dan menyusun sebuah greeting card yang baik dan benar dengan menggunakan penerapan mind mapping atau peta konsep itu sendiri. Nah, baik Ibu Tanti. Di sini saya mungkin masih bertanya, kira-kira bagaimana pengetahuan yang Ibu akan ambil, pengetahuan siswa yang Ibu akan ambil, ada pengetahuan dan ada keterampilannya. Mungkin seperti apa nilai pengetahuan dan nilai keterampilan siswa yang akan Ibu ambil pada proses pembelajaran di kelas nanti? Ya, pada proses pengetahuan, yang pertama saya ingin tahu dulu mereka mengerti tidak definisi dari greeting card itu sendiri. Lalu setelah itu mereka harus tahu tujuan komunikatif atau intention dari greeting card itu, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan dalam greeting card itu kepada receivernya agar isi greeting card mereka itu mudah dipahami oleh receivernya. Itu dari segi pengetahuan, dan juga mereka harus menyusun greeting card mereka itu sesuai dengan struktur greeting card yang baik dan benar. Struktur teksnya harus baik dan benar. Terus yang kedua yang berikutnya, mereka harus mampu mempunyai skill yang baik dalam merancang greeting card tersebut berdasarkan struktur teksnya tadi, dan unsur kebahasaan juga yang harus ditaruh di greeting card itu harus sesuai dengan tema atau topik greeting card yang mereka pilih tersebut. Itu tadi bagus ya Ibu.
apa yang Ibu ingin kembangkan, itu betul-betul Ibu sudah rancang dengan baik. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Oke, baik Ibu, pertanyaan yang sangat menarik. Karena kali ini saya ingin mengangkat topik tentang greeting card, maka saya akan menerapkan strategi pembelajaran project based learning. Dan metode yang saya pakai itu saya akan menggunakan metode diskusi kelompok. Kenapa saya memilih metode diskusi kelompok? Agar peserta didik saya nanti lebih mudah menyelesaikan setiap masalah-masalah yang mereka temukan dalam proses pembelajaran nanti. Mereka bisa secara bersama-sama memecahkan kasus atau problem yang mereka temukan di situ bersama teman-teman mereka, sehingga masalahnya mudah atau gampang dipecahkan begitu. Apakah Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa atau murid kita di kelas? Oh iya, sejak kurikulum prototype atau kurikulum Merdeka ini terbit, saya selalu membiasakan diri saya untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas saya. Untuk materi greeting card ini, saya akan memulainya dengan membuat asesmen diagnostik dahulu. Dari hasil asesmen tersebut, saya akan mengelompokkan peserta didik saya berdasarkan minat dan bakat mereka. Lalu saya bentuk kelompok, lalu dari kelompok-kelompok itu saya memberikan mereka tugas yang berbeda-beda. Dan kebetulan besok saya akan menggunakan diferensiasi proses untuk dalam materi greeting card ini. Kalau begitu, Ibu sudah mempersiapkan memang ketika di modul ajar, ya itu sudah sesuai dengan langkah-langkah kegiatan-kegiatan apa yang Ibu lakukan, dan juga diferensiasi yang akan Ibu capai besok adalah diferensiasi proses. Nah, baik Ibu, bagaimana media pembelajaran yang Ibu akan gunakan di dalam kelas? Oke, baik Ibu, media pembelajaran saya akan menggunakan media digital. Yang pertama saya akan menggunakan HP Android. Yaitu saya akan mengirimkan link-link video ke peserta didik saya dan mereka dapat menonton video itu dalam kelompok-kelompok kecil mereka. Setelah mereka amati video dan mereka silakan merespon video-video tersebut. Lalu setelah itu saya akan menggunakan InFocus untuk menayangkan tujuan pembelajaran saya dan penjabaran peta konsep. Saya juga akan menggunakan papan tulis, saya juga akan menggunakan sumber belajar berupa kamus dan beberapa buku sumber belajar sebagai referensi saya. Luar biasa, Ibu Tanti. Kalau begitu, kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, terus di kelas berapa, dan di jam keberapa? Oke, baik Ibu, menurut schedule, besok saya akan mengeksekusi atau action tentang topik greeting card ini. Jadi pada hari Jumat, pada jam pertama, kedua, dan ketiga pada kelas 8C. Baik Ibu, nanti di hari Jumat saya akan datangi kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang dilakukan di dalam kelas. Setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas atau observasi, nanti kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, baik Ibu, kalau Ibu tanya apa yang kita dapatkan dari percakapan singkat kita ini, saya mendapatkan banyak hal ya. Yang pertama, sebagai seorang guru profesional, dalam menyiapkan pembelajaran, kita harus benar-benar menyiapkan modul ajar kita, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan asesmen diagnostik. Setelah itu saya harus menyiapkan strategi apa dan metode apa yang akan saya pakai di dalam kelas saya yang sesuai diterapkan pada peserta didik saya agar tujuan pembelajaran saya pun tercapai. Good idea, benar sekali Ibu, dan sungguh luar biasa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di kegiatan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu besok Ibu Tanti. Ya, sampai bertemu juga Ibu Esther. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Ya. Good morning, class. Good morning. How are you doing, guys? I'm doing great this morning. Okay, guys, thank you so much. Sit down, please. Thank you.
Okay guys, make sure you have to tidy up your uniform before we start our English lesson. Okay, the next one we have? Yeah, everybody has to active in English class. The last one we have? Yeah, please everybody silent your phone as long as English class. Okay, thank you so much. Okay guys, how many students are absent today? There are 2 students. Who are they? Siapa saja mereka yang tidak hadir itu? They are? Okay, what's wrong with this guy? Ada apa dengan mereka? Got absent and sick. Absent and sick. Okay, before we start our English class, I invite one student to lead us to pray today. Who wants to lead us to pray this morning? Apolonia, would you please lead us to pray together this morning? Okay, go ahead. Friends, to pray. Let's pray together. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Serta izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okay, thanks a lot, Apolonia. Sit down, please. Okay, guys, I think the weather is very hot today, right? Ya, panas banget ya hari ini. Jadi Ibu harap before we start, please all of you open the window. Yeah, open up the window. Open up the window. Okay, thank you so much, guys. Before we start, I have to remind you. Do you still remember our last lesson last week? Last week we have learned about, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Iya, it's good. Giving attention and giving opinion. Ya, siapa yang bisa kasih contoh bagaimana caranya kita memberikan atau meminta atensi kepada seseorang? Siapa yang bisa kasih contoh? Jangan pulang terus. Yang lain dong. Oke, ya, silahkan. Attention please. Iya, attention. Attention please. Anyone else? Ada yang lain lagi? Iya, Stefanus. Can I get the attention? Iya, can I get your attention? Ayo semuanya, can I get your attention? Iya, itu adalah cara kita meminta atensi atau perhatian. Okay, the next one, how to giving opinion. Bagaimana caranya memberikan pendapat kita kepada seseorang? Siapa yang mau? Iya. I think Nanda is so beautiful today. Iya, I think Nanda is so beautiful today. Good job. Oke, ada yang mau kasih contoh lagi? Cukup? Radit? Cukup? Enough? Oke, itu adalah contoh yang tepat sekali. I think, menurut pendapat saya, Nanda kelihatan sangat cantik hari ini. Oke, class. And now, before we start to our next topic, I have to give you an assessment. Ibu harus memberikan kalian sebuah assessment, yaitu assessment diagnostik. Okay guys, now please open up your phone. Open up your phone, everyone, please. Okay. I will share a link in your group, and please everybody open up it and doing it right now. Ya, sudah buka semua, ibu sudah kirim linknya. Ya, itu asesmen diagnostik. Bagaimana caranya kalian memilih gaya belajar yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oh, yang tidak punya HP, tenang saja. Nanti temannya selesai 10 menit, setelah itu kalian boleh saling pinjam. Oke, let's do it right now. Kerjakan sekarang juga. Oke, have you finished guys?
pasang grup. Jadi ibu sudah mendapatkan hasilnya, kalian sudah mengirimkan hasil dari gaya belajar kalian ke ibu. Oke. Banyak sekali anak visual di sini ya. Ya, auditori ada beberapa kan, kinestetik juga ya lumayan banyak ya. Pada umumnya laki-laki semua. Oke guys, now please divide your class into 4 group. Karena ibu temukan di sini anak visual banyak banget ya. Jadi visual kita bagi menjadi 2 kelompok. Oke, stand up please and cari kalian berdasarkan nama yang ibu panggil ya. Bergabung di sini. Di sini ada anak-anak apa? Visual. Ya, visual 2 orang lagi bisa keluar dan gabung di sini kebanyakan di sini. Ya, di sini anak-anak apa? Auditori. Oke, kalian sudah bergabung berdasarkan minat dan bakat kalian masing-masing. Oke, guys. Sekarang tolong pegang HP kalian masing-masing. Ya. Pegang HP kalian masing-masing. Dalam tahap pengamatan kali ini, ibu akan mengirimkan kalian sebuah video. Jadi kita berliterasi digital. Ya, ibu sudah share videonya itu ke grup kalian masing-masing about our topic today. Ya, kalian punya kesempatan 5 menit untuk menonton itu, lalu setelah itu kita bahas bersama apa yang kalian nonton. Ayo semuanya buka dan nonton dengan serius. Nonton dengan serius. Yang tidak punya HP tolong gabung dengan temannya. Ayo. Ya, nonton videonya dengan serius. Amati videonya dengan baik. Sambil yang lain nonton video, ibu akan membagikan bahan ajar kepada beberapa kelompok. Bahan ajar terkait topik kita di pagi hari ini. Ya. Tetap fokus sama videonya. Videonya sudah kalian lihat dan sudah kalian amati. Kira-kira apa saja informasi yang kalian temukan dalam video tersebut? Apa saja informasi yang kalian temukan dalam video tersebut? Sadar, coba kita dengarkan si Budi. Pengertian dari greeting card. Jadi topik kita pagi ini adalah tentang greeting card. Tentang apa? Greeting card. Ini si Budi bertanya, apa pengertian apa tadi? Greeting card. Iya, ada yang sudah tahu berdasarkan video ini pengertian dari greeting card itu apa? Oke, bagus sekali. Ya, bagaimana kakak? Apa itu pengertian dari greeting card? Greeting card adalah teks singkat berupa pesan yang terdiri dari doa dan harapan. Iya, betul sekali. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Jadi greeting card itu apa? Kesimpulannya?
Teks singkat berupa pesan yang terdiri dari kalimat. Iya, rame-rame dong. Teks singkat. Iya, berdasarkan video yang sudah kalian nonton tadi, kira-kira ada berapa jenis greeting card yang sudah kalian temukan di situ? 3. Iya, secara umum ada 3. Ada yang bisa sebutkan apa saja itu? Happy card, congratulations card, Iya, kalau happy card itu contohnya seperti apa? Iya, happy birthday card. Kalau yang sympathy card, dia itu contohnya seperti kartu ucapan apa itu? Greeting card yang mana? No, that is happy card. Contoh dari sympathy card. Iya, turut berduka cita atau get well soon card. Kita mendoakan teman kita semoga cepat sembuh. Terus ada yang terakhir itu ada condolence card. Semuanya, condolence card. Iya. Itu tentang apa itu? Berdasarkan dari video tadi. Ucapan apa? Ucapan apa? Iya, ucapan duka cita. Oke, anak-anak. Tadi kalian sudah mengetahui pengertian atau definition from the greeting card. Ya, sekarang Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anak mampu menganalisis apa? Social function atau tujuan komunikatif dari greeting card yang kalian baca atau yang kalian buat. Terus tujuan kedua kita adalah apa? Tujuan yang kedua, anak-anak mampu untuk membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaan dari setiap jenis greeting card yang kalian buat atau yang kalian baca. Dan yang ketiga, yang paling penting di sini, anak-anak harus mampu membuatkan sebuah greeting card atau menyusun sebuah greeting card dengan baik dan benar berdasarkan struktur teks yang tepat dan unsur kebahasaan yang tepat. Oke. Sekarang anak-anak tolong lihat di bahan ajarnya masing-masing. Kita menuju ke social function duluan ya. Kita menuju ke social function duluan. Ya. Sudah lihat semua di situ? Iya. Ibu kasih contoh ya. Misalnya, kalau si Radit ulang tahun. Contoh, ya. Contoh hari ini si Radit ulang tahun. Kalian rame-rame mengirimkan kartu ucapan selamat atau greeting card, birthday card kepada si Radit. Kira-kira tujuan kalian mengirimkan itu tuh apa? Tujuan kalian mengirimkan ini kartu ucapan selamat ulang tahun itu ke Radit itu apa? Iya, itu dia punya fungsi dan tujuannya. Tujuan yang komunikatif yang pertama adalah memberikan ucapan selamat, happy birthday Radit. Yang kedua ada apa di situ? Iya, yang kedua memberikan doa. Biasanya itu memberikan harapan duluan. Setelah itu kita menutupnya dengan memberikan doa yang baik. Itu baru satu jenis greeting card, yaitu happy card. Contoh yang kedua, misalnya kita kasih contoh ya. Misalnya ibu, nenek ibu meninggal. Kalian berduka cita tidak? Hadir karena neneknya meninggal. Otomatis kalian mengirimkan kartu ucapan atau condolence card kepada ibu. Tujuan kalian mengirimkan itu condolence card itu tujuannya apa? Iya, yang pertama kalian menunjukkan rasa simpati. Yang kedua apa? Untuk apa? Kok selamat? Untuk? Iya, duka cita karena apa? Untuk apa? Supaya ibu tidak sedih itu untuk apa tujuannya? Apa? Iya, menghibur. Dan yang terakhir baru kasih harapan. Iya, dan doa buat ibu biar ikhlas, biar kuat. Oke guys, sekarang ibu matikan ini, semuanya perhatikan ke papan. Kita akan tujuan komunikatif dari beberapa jenis greeting card sudah kalian tangkap dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke mind mapping.
Okay, anak-anak, now please pay attention to the whiteboard. Ya, jadi topik kita hari ini tentang greeting. Greeting card. Ya, tadi setelah definition of greeting card, kalian temukan apa saja di video yang sudah kalian amati tadi? Kalian sudah menemukan definition, jenis-jenis. Yang selanjutnya kalian temukan informasi apa di dalam video tersebut? Ada struktur? Ya, struktur teks dari sebuah greeting card. Jadi greeting card yang baik dan benar itu dia mempunyai 3 unsur. Yang pertama ada apa? Dari video yang sudah kamu amati. No. Ada apa yang pertama? Jadi yang pertama ya, yang pertama ada apa? Iya, harus ada receiver. Receiver atau apa? Penerima. Iya, penerima. Yang kedua kita temukan ada apa di situ? Iya, body atau dalam bahasa Indonesia artinya? Isi. Iya, body atau isi. Body. Yang ketiga adalah semua ada apa? Sender. Iya, good job. Sender atau? Pengirim. Iya, penerima, pengirim. Penerima, pengirim. Ya. Oke anak-anak, sekarang ibu mau menjabarkan tentang konsep mind mapping kepada kalian semua supaya kalian bisa membuatkan atau menyusun sebuah greeting card itu dengan baik dan benar tanpa memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalian bisa mengerjakan sebuah greeting card itu dengan cepat dan mudah. Oke, semuanya perhatikan di sini. Jadi yang pertama kita ada number. Ya, yang kedua kita ada apa tadi? Iya, boleh receiver. Iya, terus ada apa? Body. Kita dulu di sini ya. Sender. Kita cari yang muda-muda dulu. Sender. Terus yang di sini ada bang? Body. Sebelum body kita kasih ini dulu, greeting tape. Greeting tape itu maksudnya topik dari greeting yang mau kalian pilih. Yeah, and the last one we have wish or prayer. Wish or prayer. Harapan atau doa. Oke. Yang pertama nih mau kasih contoh. Kalian mau kasih contoh apa ini? Kita mau buat greeting card apa duluan ini? Happy birthday. Iya, yang paling gampang happy birthday. Sule atau kakak? Sule. Oke, kita akan membuatkan contoh dengan happy birthday card. Yang pertama kita tentukan dulu receivernya. Kira-kira kalian mau penerimanya siapa ini? Receivernya siapa ini? Siapa yang mau ulang tahun hari ini? Sebut siapa saja. Iya, misalnya Radi terus, yang lain dong. Iya, misalnya Lesti yang ulang tahun, penerimanya Lesti. Sendernya dari siapa misalnya? Misalnya dari Ulang. Iya, greeting card-nya tentu saja apa? Happy birthday. Iya, tentu saja happy birthday. Wish or prayer? Ucapan atau
ucapan harapan atau doa yang ingin kalian sampaikan kepada dia. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama tentu happy birthday. Selamat berbahagia atau selamat ulang tahun. Iya. Yang kedua ada apa? Panjang? Kalau panjang itu wish apa? Wish you long life. Wish you long life. Yang ketiga ada doa. May ya bisa wish you long life, bisa wish you all the best. Yang terakhir kita tutup dengan doa apa? May God bless you. Iya, may God bless you. Semoga Tuhan Memberkati. Sudah jelas? Sudah jelas contoh yang Ibu berikan? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau setiap kelompok kinestetik, kelompok visual dan auditori, masing-masing memilih tema tentang sebuah greeting card. Pikirkan, greeting card apa? Ayo silakan berembuk. Greeting card apa yang paling kalian sukai? Greeting card apa yang paling kalian sukai? Dan kalian mulai merancang greeting card tersebut, lalu menyusunnya menjadi sebuah greeting card yang baik dan benar dengan penggunaan mind mapping sebagai dia punya pemandunya. Sudah putus kan? Sudah pilih greeting cardnya masing-masing? Sudah? Oke, Ibu mau mulai dari ini. Grup auditori, kalian pilih greeting card apa? Congratulations card. Kalian mau memberikan ucapan selamat kepada siapa? Pada teman kalian. Dia atas prestasi apa? Priska, kenapa? Iya, dia the winner dalam pertandingan badminton. Oke, sekarang kalian bisa mulai kerja. Kalian silahkan menggunakan mind mapping. Semuanya aktif ya. Oke. Susun dia punya unsur kebahasaan dengan baik dan benar. Oke. Kelompok visual yang pertama, kalian mau menyusun greeting card tentang apa? Temanya apa? Happy Father's Day. Happy Father's Day. What a nice topic. Oke, Happy Father's Day. Tentu saja dia punya receivernya seorang iya, ayah. Oke, kalian bisa menggunakan mind mapping untuk memandu greeting card kalian. Jangan lupa anak-anak visual, kalian harus taruh gambar yang cantik-cantik di setiap greeting card kalian ya. Oke, kelompok visual kedua. Iya, tema apa yang mau kalian pilih untuk proyek kalian ini? Happy Father's Day. Beda dong, di sebelah ada Happy Father's Day. Kalian yang lain dong, apa dong? Tentang apa? Oke, ini LKPD-nya untuk setiap grup ya, ini untuk visual. Ya, silakan kalian isi LKPD-nya sesuai dengan greeting theme yang mau kalian pilih ya, ini untuk kalian. Oke. Ya, ini boleh lebih, tidak apa-apa. Oke, sudah kan? Sedunia, kalian pilih tema apa untuk proyek kalian kali ini? Happy birthday kan? Oke, boleh. Kalian aktif jadi pilihnya yang happy ya. Oke, silakan susun kalian punya greeting card berdasarkan mind mapping yang sudah Ibu tuliskan di depan itu sebagai contohnya ya. Tapi jangan pakai unsur kebahasaan yang itu lagi ya. Pakai unsur kebahasaan yang lain. Ayo silakan buat sekarang. Oke guys, you have 30 minutes to go to make your project. Okay? Do you understand what I mean? Yes, Okay, let's do it right now. Ya. 30 minutes to go. Ya, satu orang gambar dulu mind mapping dan satu orang ini boleh gambar dia punya greeting card di mana? Oke, pas saja. Kalian anak visual, jadi kalian harus menggambarkan greeting card dan satu orang gambar sudah mind mapping seperti begitu. Kamu juga ya, gambarkan mind mappingnya memang. Tentukan penerimanya siapa, receivernya siapa, tentukan dia punya ini receivernya siapa di sini. Ya, bisa
misalnya ini Vira punya om meninggal, contoh ya, just an example. Vira punya om meninggal, kalian mengirimkan condolence card, kalian bisa buka ini Rosa sebagai pemandu kalian. Nah, buat mind mapping, yang penting itu kalian harus buatkan sebuah mind mapping. Kalian mau buat greeting card tentang apa tadi? Happy Father's Day. Ya, satu orang yang lain, ayo sudah buat dia punya mind mapping sudah. Ya, tentukan memang dia punya ini receivernya siapa? Receivernya otomatis apa? Ya, kasih father. Buat dulu itu. Setelah dari mind mapping, baru kalian buatkan dia punya greeting card. Kalau without mind mapping itu berarti ibu tidak terima. Harus pakai mind mapping dulu ya. Ya, lihat di situ dulu. Silakan. Iya. Silakan gambar mind mapping. Baru kalian bawa tuangkan ke dalam greeting card. Greeting cardnya harus menarik ya. Harus ada gambar segala macam. Oke, anak-anak auditori. Excuse me. Apa yang mau kalian buat, anak-anak? Iya, congratulations card. Oke, buatkan mind mapping dulu. Buatkan pemesanan peta konsep seperti itu dulu. Harus receivernya oke kepada YouTube sendernya Leslie. Ya, greeting tag-nya tentang congratulations card. Oke, sekarang dia punya wish or prayer-nya, unsur kebahasaannya. Wish or prayer yang pertama apa? Congratulations. Ya, ucapan selamat. Seperti tulis sudah. Ya, congratulations. Tulis sudah. Yang lain juga ya tulis. Okay guys, have you finished? Have you finished? Yes. Okay, are you ready to fill the mind mapping of greeting card? Are you ready? Ready. Okay, sekarang ibu panggil pertama dari grup auditori. Okay, let's sketch it. Yes. Yeah. Next one. Yeah, dari grup. Yeah. Terus dari grup visual. Ya, ini boleh duluan. Silakan diisi mind mappingnya sesuai dengan greeting theme yang sudah ditentukan dan sudah dikerjakan bersama. Come on, hurry up. Ya, dari mind mapping ini baru kalian bisa membuat sebuah greeting card yang baik dan benar, yang baik dan tepat. Dan juga kalian bisa menghias kalian punya greeting card itu sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Grup 2 maju sudah, ayo come on. Oke, grup 3 get ready ya, siap-siap. Ya, wish or prayer itu kita bisa isi beberapa harapan dan juga doa ya. Jadi jangan cuma 1 atau 2 saja, bisa lebih. Semua yang kau inginkan, kau bisa isikan di situ. Semua harapan-harapan baik kalian bisa isikan di situ. Biasa ini. Hari jadi sampai
Lalu di sini di bagian ini kalian setting. Di bagian ini kalian tuliskan kalian punya greeting card sesuai dengan kalian punya mind mapping ini ya. Satu orang siap. Ya, ini hasil dari greeting card. Kan sudah di mind mapping kan, atau sudah dijabarkan dalam tentang konsep. Lalu setelah di sini hasilnya. Ganti yang lain, siapa yang mau? Siapa harus tulis memang? Tulis greeting card berdasarkan penjabaran kalian di peta konsep itu. Ya, ya, dari anak kinestetik berdasarkan mind mapping yang sudah mereka buat ini, mereka bawakan langsung ke dia punya greeting cardnya, yaitu happy birthday card. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Okay, thank you so much, Radit. Okay, Shisham, please. Now I give a change from group kinesthetic to presentation your greeting card in front of the class. Are you ready, guys? Yes. Come on, go ahead. Good morning, Mom. Good morning, friends. Good morning. We are from Group Kinesthetic. Now we are going to presentation our greeting card based on mind mapping number 3. Okay, go ahead. Yeah. Turn around your body. Kalau sudah silakan baca. 1, 2, 3. To my dear Radit, happy birthday, Radit. I thank only you special. That is school. They have teach you otherwise this is right and wrong, and you will your life with internal happiness. Wishing you happy birthday. With love and hope. Oke, kita bisa tepuk tangan buat mereka. Kali kami maksud yang terkandung dalam greeting card kalian tersebut. Oke. Jadi, ya receivernya sama di sini. Radit. Ya, jangan pilih kakak, jangan pilih di situ. Ya, receivernya sama berdasarkan main mapping ini. Radit. Ya, saya tunjukkan. Ya, receivernya adalah Radit. Receiver penerimanya adalah Radit. Ya. Lanjut, sendernya? Sendernya ini. Ya, lanjut. Greeting them. Ya, Kita. ya, greeting them-nya about happy birthday. Happy birthday. Oke, sekarang wish or prayer-nya. Wish of prayers. I
pray to good and Juga. I pray to God and you special day that He grants you the ability Oke. Jadi anak-anak, yang ini receiver, sender, and greeting card ini, receiver, sender, and wish or prayer ini dia masuk ke dalam struktur teks dari sebuah greeting card. Jadi ada receiver, ada sender, dan bodinya berisi tentang ini. Terus ini greeting card atau topik dari greeting card yang kalian pilih. Dan di dalam body ini ada dia punya unsur-unsur kebahasaan yang kalian pilih atau yang kalian taruh sesuai dengan dia punya greeting card theme-nya ini. Okay, thank you for good understanding. Guys, give applause to them. Okay, thanks for group kinesthetic for your presentation. Jadi anak-anak, sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya kita belajar bahasa Inggris, belajar greeting card ini agar bisa kita aplikasikan sehari-hari kita berdasarkan kebutuhan kita. Kalau teman ada yang ulang tahun, kita bisa mengirimkan greeting card, happy birthday card. Kalau ada yang berduka cita, kita bisa mengirimkan apa? Condolence card. Kalau ada yang kalau teman kalian yang berprestasi, kalian bisa mengirimkan apa? Congratulations. Jadi betapa pentingnya kita belajar greeting card ini untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay guys, I think that's all for today. But before we closing the class, Ibu mau tahu dulu hari ini apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita mengenai greeting card ini. Definitionnya apa tadi? Artinya apa tadi? Greeting card adalah apa? Sebuah Iya. Jenis-jenis greeting card ada berapa? 3. Ada apa-apa saja? Greeting card, Iya. Contoh dari misalnya simpati card itu contohnya apa? Ada di situ? Iya. Contohnya condolence card. Atau ada the next example misalnya get well soon card. Oke. Struktur teks dari greeting card yang sudah kalian buat itu apa saja? Receiver, body dan sender. Jadi unsur kebahasaan yang kalian buat itu harus sesuai dengan topik dari greeting card atau greeting theme-nya harus sesuai dengan topik yang kalian pilih. Oke, jadi sudah pada paham. Untuk the next meeting-nya, nanti Ibu akan kasih kesempatan kepada 3 grup lain atau 2 grup lainnya untuk presentasi ke depan. Jadi tugas kalian di rumah adalah kalian merancang greeting kalian dengan seindah mungkin greeting card yang sudah kalian buat tadi. Kalian rancang dengan seindah mungkin agar minggu depan datang dan grup lainnya bisa mempresentasikannya dengan bukti fisik yang sudah cantik dan manis. Okay, I think that's all for today. I need one of you to lead us to pray before we go to break. Let's pray together. Selamat pagi Bu Tanti. Selamat pagi Ibu Esther. Apa kabar Bu Tanti hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Syukur kepada Tuhan, saya juga baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pasca observasi, di mana pasca ini tujuannya adalah merefleksi kembali hasil pembelajaran kemarin. Nah, setelah melaksanakan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Oke, kalau ditanya tentang perasaan saya sudah melakukan pembelajaran kemarin campur aduk ya. Saya senang, sedih, dan bahagia sekali. Karena yang pertama saya disupervisi langsung oleh senior saya yaitu
Ibu Esther, senior bahasa Inggris saya. Terus yang kedua saya senang karena selama pembelajaran kemarin anak-anak itu aktif. Karena saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, memetakan mereka berdasarkan minat dan bakat mereka, jadi pembelajaran yang berlangsung itu cukup aktif. Berarti perasaan Ibu sungguh sangat senang, sangat sekali. bahagia, karena apa? Karena anak-anak betul-betul antusias, betul-betul semangat dan aktif dalam pembelajaran kemarin. Baik Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah pelaksanaan itu sudah sesuai rencana Ibu atau belum? Ya, kalau kita tarik secara garis besar, pelaksanaan kemarin sudah sesuai dengan perencanaan saya. Tapi kalau kita hitung dari rentangan 10 sampai 100, perencanaannya mungkin 100, tapi ini pelaksanaannya tuh baru terlaksana 80%. Jadi 20%-nya itu akan tetap menjadi PR saya ke depannya untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Sungguh luar biasa Ibu, berarti 80% Ibu sudah melakukan rencana sesuai dengan harapan Ibu kemarin. Ya. Baik Ibu, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran? Oke Ibu, hambatan pertama saya adalah yang pertama peserta didik itu, tidak semua peserta didik itu membawa handphone Android. Padahal saya sudah memesan mereka untuk membawa HP Android agar pada awal pembelajaran itu saya akan melakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik yang seharusnya berjalan 10-15 menit, tapi karena tidak semua siswa membawa HP, jadi dia molor sampai ke 30 menit. Ketika teman-teman yang membawa HP sudah selesai dengan asesmen mereka, mereka harus meminjamkan HP mereka ke teman peserta didik lainnya untuk secara bergantian mengisi aplikasi asesmen diagnostik untuk memetakan gaya belajar siswa tersebut. Terus yang kedua, masih ada saja peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran saya kemarin itu. Padahal saya sudah memetakan mereka menurut bakat dan minat mereka masing-masing. Sebagian besar itu, 90% sudah sangat aktif, tapi masih ada saja yang belum. Jadi itu PR saya ke depannya. Selain melakukan asesmen diagnostik, saya juga akan melakukan asesmen non-kognitif agar saya tahu latar belakang keluarga mereka, apakah mereka tidak aktif itu karena mereka lapar atau ada permasalahan yang terjadi dari rumah mereka. Jadi saya akan berkolaborasi dengan orang tua untuk melakukan asesmen non-kognitif ini agar kedepannya proses pembelajaran saya dalam kelas itu guru aktif, metode dan strategi yang saya pakai sudah tepat dan siswa pun aktif agar tujuan pembelajaran saya tercapai. Ya, sangat luar biasa Ibu Tanti. Kenapa saya katakan itu? Karena Ibu Tanti betul-betul sudah mempersiapkan pembelajaran itu. Dan di sini juga sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak juga mereka mampu memahami bagaimana mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Lalu mungkin anak-anak yang kurang aktif itu, karena mereka juga mungkin kurang memahami pelajaran kita bahasa Inggris, maka mereka cuek saja dan malas tahu begitu. Apa harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Oke, yang pertama, harapan saya yang pertama adalah peserta didik saya ke depannya mereka sudah memiliki HP Android semuanya. Karena proses pembelajaran bahasa Inggris ini saya banyak menggunakan link yang akan saya sharekan kepada anak-anak peserta didik agar masing-masing bisa menontonnya melalui HP Android mereka masing-masing. Dan juga harapan saya selanjutnya adalah saya sebagai guru, saya juga lebih aktif memperhatikan peserta didik saya dalam kelas, mampu memahami kondisi mereka dalam kelas. Terus harapan saya yang selanjutnya adalah peserta didik tidak hanya memahami pembelajaran saya di dalam kelas, jadi tidak hanya tujuan pembelajaran saya tercapai, tapi peserta didik mampu mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan dari kelas itu untuk bisa mereka terapkan di kehidupan bersosial mereka, terkhusus topik greeting card ini. Itu tadi ya Bu Tanti, sangat baik, sangat bagus. Apa yang Ibu harapkan di sini bukan hanya mungkin yang Ibu harapkan, tapi sebaliknya saya juga sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Itu juga untuk memotivasi saya, harapan yang sama dengan Ibu Tanti supaya saya juga kembali melakukan pembelajaran berdiferensiasi
Terus saya harus betul-betul menggali, saya memahami, saya mengidentifikasi anak-anak sesuai dengan potensi, minat baca, dan gaya belajar mereka. Nah, terima kasih Ibu Tanti untuk sharingnya hari ini. Semoga pengalaman dari Ibu Tanti bisa bermanfaat bagi saya dan juga mungkin bagi semua guru yang ada di SMP Negeri 2 Bulawaru ini. Baik Ibu Tanti, selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih kembali Ibu, selamat pagi.